itu yang sudah biasa dalam 1 hektar itu paling tidak 8 juta lah. Biayanya? Biaya pupuk untuk dan pestisidanya? apa namanya 1 kali musim tanam untuk luasan 1 hektar. Dengan kimia sintetis? Terus, ya bagaimana dengan jamu bumi? Alhamdulillah selain biaya-biaya yang sudah tetap seperti traktor sudah tetap, daya tandur sudah tetap. Kalau untuk jamu bumi ini insya Allah turunnya bisa lebih dari 50%. Masya Allah. 50% lebih Pak Ustadz. Assalamualaikum Sobat Tani Indonesia. Alhamdulillah hari ini 8 November tahun 2022 kita sedang ada di sawahnya milik Pak Wid di Cikarang. Hari ini kita ditemani oleh teman-teman Lumbung Bumi plus kehormatan sekali hari ini ketua kita dari Lumbung Bumi Nusantara hadir. Nah, monggo Pak, silakan kenalan dulu sama teman-teman Pak. Ini sekaligus perkenalan perdana di YouTube saya, Ketua Lumbung Bumi Nusantara. Silakan Pak. Assalamualaikum sahabat tani Nusantara. Saya Joko Ismanto. Senang berjumpa dengan rekan-rekan sahabat tani Nusantara. Tetap semangat dan senantiasa berkreasi untuk kemajuan tani Indonesia. Amin. Siap. Nah, ini hari ini kita ditemani juga oleh Pak Wid yang sudah 4 kali, hampir 5 kali, 5 kali ini untuk menggunakan jamu bumi kita di lahan pertaniannya yang alhamdulillah Pak Wid kian hari kian terus tersenyum. Nah, tersenyum lebar, tersenyum penuh semangat karena melihat hasilnya terus meningkat, tanahnya lebih bagus dan seterusnya. Jadi silakan Pak, kenalan dulu dengan teman-teman. Assalamualaikum teman-teman sahabat petani Nusantara. Saya Widodo, tinggal di Cikarang. Alhamdulillah sudah bertani sekian lama. Tapi juga baru bertani juga sebetulnya dengan jamu bumi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa memang betul ini baru yang ke-5 ya, ke-4 atau ke-5 ya. Saya menggunakan jamu bumi gitu. Full jamu bumi ya? Jamu full. Bumi, iya, full 100% menggunakan jamu bumi gitu. Dan memang sudah beberapa kali kan. Adapun varietas padi ini padi jenis IR42 atau yang kita kenal dengan beras pera yang biasa kita konsumsi untuk nasi goreng dan juga industri bihun biasanya. Gitu. Untuk varietas 42 itu baru kali pertama yang ini. Sebelumnya mentik susu wangi. Gitu. Memang pengen tahu nih, kita coba nih jamu bumi nih dengan mentik wangi sudah terbukti. Yang IR42 bagaimana, terbukti tidak? Ternyata alhamdulillah memang betul-betul terbukti. Nah, seberapa besarkah kalau hemat atau boros dengan menggunakan jamu kita ini? Seberapa boroskah dibandingkan dengan pupuk kimia, atau seberapa untungkah dengan menggunakan pupuk kimia dibandingkan dengan jamu bumi, Pak? Memang betul, ada yang turun, ada yang naik. Nah, ada yang turun. Kalau petani pasti turunnya pengen bukan hasil ya, dan dia pengennya yang turun itu adalah biaya. Gitu. Kalau sebelumnya saya menggunakan pupuk kimia atau pestisida kimia ya, itu yang sudah biasa dalam 1 hektar itu paling tidak 8 juta lah. Biayanya? Biaya pupuk untuk dan pestisidanya? apa namanya 1 kali musim tanam untuk luasan 1 hektar. Dengan kimia sintetis? Terus, ya bagaimana dengan jamu bumi? Alhamdulillah selain biaya-biaya yang sudah tetap seperti traktor sudah tetap, daya tandur sudah tetap. Kalau untuk jamu bumi ini insya Allah turunnya bisa lebih dari 50%. Masya Allah. 50% lebih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi sahabat petani bisa bayangkan ya sampai 50% lebih itu. Nah, kenapa ini seperti ini? Yang pertama sudah kita pahami, sudah kita tahu lah ya, kalau menggunakan pupuk kimia, kemudian pestisida kimia, sudah tahu semua sahabat petani harganya melambung
tinggi. Kemudian kalau jamu berbanding terbalik ini berbeda nih. Kalau jamu itu jauh lebih murah. Kenapa? Karena dibuat sendiri. Ya, salah satunya sudah pasti jamu ini. Alhamdulillah nih dari beliau nih Pak Ustadz, jamunya bisa dibuat sendiri. Bahan-bahan pun juga mudah dicari, gampang. Itu. Nah, jadi jangan kaget kalau biayanya kok turunnya sampai jauh itu 50% lebih. Itu kalau penurunan Pak Ustadznya. Kemudian bagaimana hasilnya? Sudah pasti petani pasti akan menanyakan bagaimana tonasenya nih. Gitu loh. Alhamdulillah dari awal saya punya keyakinan dengan jamu beliau Pak Ustadz itu tidak pakai coba sedikit-sedikit, langsung coba full 2 hektar saya, 2 hektar. Mantap. Dengan kondisi lahan sangat asam, pH waktu itu kita ukur 4,5. Dan tentunya ini asam sekali ya Pak Ustadz. Banget. Nah, kemudian juga sebetulnya rekomendasi menggunakan kompos super, tapi saya masih belum aplikasikan itu. Mudah-mudahan musim depan saya aplikasikan. Ini belum. Hasilnya pertama memang masih 4,5 ton, 5 ton. Alhamdulillah sekarang sudah 6 ton per hektar. Sudah 6 ton per hektar. Tanpa menggunakan kompos super. Tanpa menggunakan kompos super dan pH tanah yang sangat asam 4,5. Jadi hanya jamu bumi saja ya. Tanpa menggunakan pupuk kimia sama sekali. Pestisida juga enggak? Enggak. Kalau itu saya percaya. Nih lihat, teman-teman. Tuh. Ada kepe di sini. Nih. Nah, ini. Nih, kepi nih. Nah. Oh iya itu. Ya, dia itu nanti makanin wereng. Yang ada dimakan sama dia. Nah, itu sinergitasnya ada. Terus tadi di sana saya lihat ada rumah laba-laba di tengah-tengah situ tuh tadi ada rumah laba-laba. Nah, itu saya percaya. Jadi kalau ada satu area kemudian masih ada binatang-binatang seperti itu berterbangan di mana-mana, nah itu tandanya memang pakai jamu kita. Tapi kalau pakai pestisida yang kayak gitu-gitu nggak ada, kan mati semua dan hilang. Tamat kalian. Iya, tamat. Ini ya nggak Gitu. ada. Nah, Betul. itu tuh di sana tuh lihat teman-teman kalau bisa di zoom di ujung sana itu kena resek, kena sundep, kena macam-macam tuh di sebelah sana. Jadi cukup lumayan parah. Nah, ini umurnya berapa, Pak? Ini umurnya kurang lebih 75 harian. 75 hari. 75 hari sudah seperti ini dengan jenis IR42 yang tadinya itu kurang lebih sekitar 100 sampai 120-an hari paling tinggi. Tapi di umur 75 hari ini sudah merunduk. Berarti ini insya Allah 95 harian sudah mulai potong nih Pak, insya Allah Pak. Dari IR42 itu umurnya lebih lama. Lah itu dia 110-an hari sampai 120 hari itu, biasanya. ya kan, ya? Betul. Tapi ini sudah seperti ini. Tapi ini Berarti ada kemungkinan panen lebih cepat ini. kemungkinan panen Rasanya lebih cepat dari umur yang standar lah. Betul. Dan ini malainya lihat teman-teman bisa lihat ciri khas organik juga dengan jamu kita. Ini malainya tuh masih tetap Tegak. kokoh, tegak, lurus, besar dan hijau-hijau di benderanya. Daun benderanya. Iya, daun benderanya. Walaupun nanti sudah merunduk pun, ini kan sudah banyak yang merunduk, mereka tetap hijau untuk terus pengisian bulirnya agar fotosintesis lebih maksimal. Jadi akhirnya full dari ujung sini sampai ujung belakang itu semuanya full di gabahnya. Jadi sehingga beratnya tuh mantap gitu. Kalau dibanding sama yang samping tuh daun benderanya kan Ya, banyak yang daun kuning. benderanya. Tuh. Daun merahnya udah. Betul, udah mulai kuning-kuning Karena Ini- ini bulirnya masih hijau. Iya. Bulirnya masih hijau. Kalau ini daun benderanya masih tegak-tegak dan warnanya hijau pekat. Iya, betul. Dan besar-besar pula daun benderanya. Yang lebar juga ya. Termasuk juga anakannya ini saya juga sempat tadi ngitung, ngecek gitu ya. Anakannya cukup lumayan fantastis. Untuk anakan produktif itu kurang lebih sekitar 20 sampai 25 biasanya. Tapi tadi saya lihat di pinggir yang pinggirannya sini saja anakan produktifnya itu kurang lebih sekitar 30-an. Padahal di depan situ masih ada rumbunan yang lebih tebal-tebal lagi. Ini masih yang di pinggir-pinggir sini. Nih, teman-teman sobat tani. Tuh. Ini dalam satu rumpun ini saja, ini anakan produktifnya itu kurang lebih tadi sekitar 30-an. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31. Ini belum saya. Oh iya, 32. 32 dalam satu rumpun dengan tanaman satu. Luar biasa tingginya anakannya. Dengan teman-teman bisa lihat tingkat kerapatannya seperti apa. Dan ya, alhamdulillah, insyaallah bisa menjadi berkah dengan sehatnya tanah-tanahnya, dengan suburnya tanah-tanahnya. Insyaallah hasilnya juga akan menjadi sehat. Dan ingat buat teman-teman semua, petani itu sedekahnya paling banyak. Kenapa paling banyak? Karena tadi Indonesia ini sekarang lagi krisis yang namanya ketahanan kesehatan. Bukan ketahanan pangan. Ketahanan pangan udah selesai, banyak yang ngurusin. Tapi ketahanan kesehatan jarang sekali yang ngurusin. Tapi alhamdulillah Pak Joko dengan teman-teman semua, Pak Wit, Om Burhan di belakang, apalagi yang lagi bolos lagi ngumpet gak mau diiniin di video. Itu semua dengan semangatnya berjuang untuk memsiapkan ketahanan kesehatan bagi negara kita. Karena ketahanan kesehatan hari ini yang paling penting supaya Indonesia itu makin kuat dan Indonesia lebih berdaya untuk bisa maju lebih baik. Buat Sobat Tani Indonesia, yuk sama-sama kita bertani sehat dan menyehatkan. Jangan pernah lupa untuk terus mencintai alam kita, mencintai lingkungan kita, agar hidup kita menjadi sehat, agar hidup kita menjadi lebih kuat. Sampai jumpa di tips sehat berikutnya dalam bertani sehat dan menyehatkan. Pak Joko, ada yang mau disampaikan? Tetap semangat sahabat tani Nusantara dengan tani sehat, dengan mandiri pupuk untuk mandiri pangan. Semangat. Siap. Oke, terima kasih. Jangan lupa, yuk sama-sama kita berjamaah, mandiri, kuatkan petani Indonesia untuk sejahtera dalam bertani sehat dan menyehatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.